Video kali ini membahas tentang hadis-hadis yang menyebar di era zaman Daulah Bani Umayyah, Daulah Abbasiyah, dan sampai sekarang masih menyebar. Nah, banyak sekali para ustadz, masyayikh, habaib, dan lain-lain, gus-gus, kiai, mereka berdakwah, lalu mereka menggunakan hadis ya dalam dakwah mereka. Namun yang jadi permasalahan sekarang ada beberapa hadis itu yang memang bermasalah ya. Lalu saya juga meneliti ya selama beberapa tahun terakhir ya. Saya membaca artikel dari beberapa masyayikh dari Irak, kemudian dari Syam, dan juga dari ulama di Hijaz ya. Lalu terakhir kali saya membaca sebuah artikel dalam bahasa Arab yang diposting di Facebook ya, itu dalam bahasa Arab, namun saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Artikelnya cukup panjang itu ya. Dan sebagian orang heboh dengan artikel ini. Kenapa? Karena selama ini kita nggak ngerti ya bagaimana cara kita bermuamalah dengan hadis-hadis tersebut ya. Ada yang sampai hulu, ada yang sampai berlebih-lebihan ya, namun ada yang juga mengambilnya dengan bijak. Jadi saya mengambilnya dengan bijak. Pertama, hasil penelitian Dr. Bashar Awad Ma'ruf Al-Iraqi. Jadi beliau ini, Bashar Awad, adalah seorang dokter dalam bidang hadis ya. Jadi beliau meneliti selama 60 tahun. Selama 60 tahun. 60 tahun itu setengah abad lebih ya. Jadi sudah sejak dari zaman apa itu? Ya, sebelum zaman Saddam Hussein memerintah ya, sampai era sekarang. Nah, setelah 60 tahun itu, beliau akhirnya menyimpulkan. Kesimpulannya beliau apa? Jadi jangan menuduh saya ya, tapi kalian nanti insya Allah akan saya tampilkan beberapa artikel dalam bahasa Arab ya, yang selama ini kita nggak paham ya. Baik, pertama beliau menyimpulkan bahwa hadis sahih yang diriwayatkan di luar jalur Bukhari dan Muslim ada 500 hadis. 500 hadis tersebut juga ada di Sahihain yang maknanya sama. Jadi begini, 500 hadis yang sahih ini yang diriwayatkan di luar kitab Sahihain. Kitab Sahihain itu kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu ada 500 hadis yang memang benar-benar sahih. Itu pun secara makna, karena bahasa Arab itu kan bahasa yang luas ya. Itu ada kemiripan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga mereka tidak menuliskannya lagi di kitab mereka. Nah, kemudian yang kedua, kitab Sahih Bukhari adalah kitab sahih yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya. Jadi Imam Bukhari itu menaruh kriteria ketat ya, syarat sahihnya suatu hadis. Jadi beliau itu kitabnya nomor 1 ya dalam kitab hadis ya. Kemudian masuk peringkat ketiga ya, yaitu kitab Sahih Muslim ya. Karena Imam Muslim menaruh syarat yang tidak seketat Imam Bukhari ya. Jadi masih ada hadis dhaif yang menyusup di Sahih kitab Muslim. Baik, kemudian yang peringkat setelahnya, peringkat keempat, yaitu Kutubus Sittah ya. Sunan Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, kemudian Abu Daud, Darqutni, dan lain-lain ya, itu Kutubus Sittah. Jika ada hadis yang tidak diriwayatkan di kitab Bukhari, maka taruh tanda tanya ya. Misalnya ada hadis, ada seorang kiai atau seorang ustadz, dia menyampaikan hadis ya. Kemudian ini perawinya siapa? Imam Bukhari bukan ya.
Itu kita taruh tanda tanya, ada apa ini? Nah, kemudian ini diriwayatkan Imam Muslim. Oh tidak, nah, kita taruh tanda tanya. Lalu diriwayatkan siapa? Ada di kitab-kitab sunan yang lain, kutubus sittah? Oh tidak ada, kita taruh tanda tanya. Ya, berarti hadis itu bermasalah. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, Syekh Al-Hakim An-Naisaburi dan Syekh Al-Albani rahimahumullah memasukkan beberapa hadis dhaif menjadi hadis sahih di luar kitab Sahihain. Jadi Syekh Al-Albani dan Al-Hakim An-Naisaburi mereka kan juga meneliti ya. Mereka meneliti bahwa ada beberapa hadis itu yang sahih itu ada, tapi kok tidak dimasukkan ke dalam kitab sahih Imam Bukhari dan Muslim. Akhirnya mereka mengarang, misalnya Al-Hakim An-Naisaburi mengarang Al-Mustadrak Al-Sahihain ya. Jadi beliau memasukkan banyak riwayat-riwayat dhaif di situ. Kemudian Syekh Al-Albani juga mengarang silsilah as-sahihah ya. Berdasarkan sanad, lalu beliau menulis kitab-kitabnya itu di silsilah as-sahihah ya. Jadi beliau menuliskan lagi hadis-hadis itu ya. Padahal Imam Bukhari dan Muslim tidak memasukkannya. Nah, lalu ini lalu akhirnya menjadi masalah. Insya Allah akan saya jelaskan masalahnya di mana ya. Ini bukan soal saya menghina ya, bukan. Ini saya bahas tentang ilmu. Jadi kalian harus tahu tentang ilmiah, tentang orang ya orang, syakhsiyah ya. Kepribadian seseorang tetap terhormat, terjaga. Tapi kita bahas tentang ilmu ya di sini. Nomor 4, metode ulama mutaakhirin. Jadi ulama-ulama yang mutaakhirin, ulama-ulama setelah ulama hadis yang 12 itu ya, mereka mengumpulkan beberapa cara, yaitu menggabungkan beberapa hadis sahih, bukan hadis sahih ya, hadis dhaif ya, hadis dhaif ya, dengan thariqat majmu' turuq, yaitu majmu' turuq artinya mereka mentotal hadis itu, jadi mereka kumpulkan. Jadi mereka mensohehkan hadis itu dengan mengumpulkan beberapa riwayat-riwayat hadis yang dhaif. Hadis dhaif ini dengan dhaif ini, dhaif ini dengan dhaif ini. Mungkin hadis dhaif dengan hadis hasan. Ini bisa jadi naik jadi sahih ya. Karena banyak sekali hadis-hadis dhaifnya, berarti ini pasti hadisnya sahih. Ya, padahal ulama yang terdahulu itu nggak ada yang buat kaidah seperti ini. Ya, ini kaidah yang ulama yang setelahnya ya. Kemudian yang kelima, beliau berkata bahwa semua hadis tentang Imam Mahdi adalah hadis batil atau hoax ya. Loh, kok bisa begitu? Ya, insya Allah akan saya bahas di video yang lain ya. Kita bahas di sini tentang ilmu ya. Imam Mahdi entah ada apa tidak ada, wallahu alam. Tapi yang jelas hadis itu hadis batil. Ini berdasarkan penelitian beliau ya. Tentu beliau berkata bukan atas dasar hawa nafsu ya. Keenam, tidak ada istilah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis dhaif yang dianggap seperti sahih. Jadi hadis hasan itu mungkin cacatnya sedikit atau apa, akhirnya mereka ganti istilah dhaif dengan hadis hasan gitu. Jadi mereka tidak ngomong hadis sahih gitu, tapi hadis hasan. Ya lumayan lah ya. Nah, padahal poin yang ketujuh itu jika Imam Tirmidzi bilang hadis hasan berarti maksudnya hadis dhaif. Jadi Imam Tirmidzi itu dalam kitabnya ketika dia menyebut hadis hasan kemudian hadis dhaif, berarti hadis hasan itu hadis dhaif, bukan sahih ya. Kemudian yang kedelapan, hadis Ammar bin Yasir dibunuh kelompok Bughat adalah hadis susupan yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang poin ke-8 ini yang perlu kalian pahami bahwa dulu itu
kitab Imam Bukhari itu punya beberapa versi penulisan, ya, versi nuskhah, ya, ada beberapa naskah kitab Imam Bukhari itu yang diselewengkan, ya, yang diselewengkan isinya, ya. Jadi ada yang versi cetakan naskah Yunani, ada yang versi cetakan Maroko atau negara lain, ya. Itu tidak tercantum Taqtulul Fi'a Al-Baghiyah. Insyaallah akan saya bahas di video lain, ya. Ya. Karena hadis ini sering dijadikan hujjah bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin al-As dan sahabat yang lain adalah kelompok pembangkang atau bughad. Dan ini jelas salah dan batil, ya. Hadis ini hadis batil, dan bahkan hadis ini aslinya tidak ada di dalam kitab Sahih Bukhari, tapi dimasukkan oleh yang nulis itu, ya. Jadi seperti itu. Harus insya Allah akan saya bahas di video lain tentang tahqiqnya Dr. Bashar Awad Ma'ruf Al-Iraqi.